Apakah Yahudi dan Kristen fasik karena mengabaikan Ismail, Kedar, dan pusat ibadah universal? Tinjauan berdasarkan Taurat, Zabur, dan Injil non-Paulus secara tekstual, logis, dan netral. Ismail dan Kedar dalam Alkitab. A. Ismail. Ismail adalah anak Abraham dari Hagar yang diberkati Tuhan. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan engkau, sesungguhnya aku akan memberkatinya, membuatnya beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan menjadi bapa dari 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Kejadian pasal 17 ayat 20. Ismail bukan anak terkutuk, melainkan bagian dari rencana Tuhan sebagai bangsa besar. Kedar. Kedar adalah anak Ismail. Kejadian pasal 25 ayat 13, dan disebut dalam nubuatan besar, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Biarlah padang belantara dan kota-kotanya bersorak-sorai. Desa tempat Kedar tinggal bersorak-sorai. Yesaya pasal 42 ayat 10-11. Artinya, Kedar akan menjadi bagian dari umat pemuji Tuhan, bahkan dalam konteks akhir zaman. 2. Nubuatan pusat ibadah global, Kedar, Baka, dan tempat tandus. Para nabi menggambarkan adanya pusat ibadah masa depan yang tidak hanya terbatas pada Yerusalem. Segala bangsa akan mengalir ke sana dan berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub." Yesaya pasal 2 ayat 2-3. Namun dalam bagian lain, nubuatan menunjuk pada tempat kering dan asing. Tuhan akan membuat tempat gersang menjadi kolam dan tanah kering menjadi pancaran air. Yesaya pasal 35 ayat 7. Hal ini berpadu dengan Mazmur tentang lembah Baka. Orang yang lewat di lembah Baka menjadikannya tempat yang bermata air. Hujan awal menyelubunginya dengan berkat. Mazmur pasal 84 ayat 6, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mazmur pasal 84 ayat 7. Baka adalah tempat tandus yang menjadi mata air, menggambarkan tempat ibadah besar yang akan dituju bangsa-bangsa. Jika Sion di sini dipahami secara profetik, bukan geografis sempit, maka Kedar dan Baka menjadi simbol dari arah baru ibadah umat seluruh dunia. 3. Daud dan kekemah Kedar, kedekatan spiritual. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Mazmur pasal 120 ayat 5. Ini menunjukkan bahwa Daud pernah berada atau mengalami kehidupan spiritual di wilayah Kedar, tidak menolaknya secara mutlak. Artinya, Kedar tidak terasing secara teologis. 4. Apakah Yahudi dan Kristen fasik karena mengabaikan Kedar dan Baka? Secara tekstual dan netral, Ismail dan keturunannya diberkati. Kedar dan Baka termasuk dalam nubuatan pusat ibadah masa depan. Para nabi menyerukan ibadah yang mencakup bangsa-bangsa, bukan hanya Israel. Namun, sebagian besar Yahudi dan Kristen tidak mengakui tempat-tempat itu sebagai pusat ibadah dalam makna profetik. Bangsa ini menghormati aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Yesaya pasal 29 ayat 13. Mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi telinga. Mereka lebih keras kepala dari nenek moyang mereka. Yeremia pasal 7 ayat 24-26. Dalam konteks nubuatan, menolak rencana Tuhan, termasuk tentang Kedar dan Baka, disebut fasik dan tegar tengkuk. Kesimpulan tekstual dan logis. Taurat, Zabur, dan kitab nabi-nabi menyatakan bahwa Kedar dan Baka akan memainkan peran besar dalam ibadah umat dari segala bangsa. Mengabaikan atau menolaknya bukan sekadar perbedaan doktrin, tetapi penolakan terhadap nubuatan Tuhan yang oleh para nabi disebut sebagai sikap fasik. Maka, bukan agama Yahudi atau Kristen yang kafir secara mutlak, tetapi siapapun yang mengingkari peran Kedar, Baka, dan keturunan Ismail dalam rencana Tuhan berada dalam posisi menolak kehendaknya. Dan itu yang disebut fasik oleh kitab suci.